Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kita sudah berdoa, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kali ini kita akan belajar terkait persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kira-kira kenapa sih harus belajar persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel? Karena materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini penting dipelajari karena materi ini merupakan konsep dasar dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, program linear, persamaan dan pertidaksamaan eksponen logaritma, dan masih banyak lagi. Sehingga, udah tahu kan pentingnya belajar ini? Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Mari kita lihat, di sini ada 3 istilah yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, persamaan, yang kedua, pertidaksamaan, dan yang ketiga, linear satu variabel. Mari kita pecahkan ini satu-satu, kita rincikan terlebih dahulu. Nah, yang pertama persamaan. Dari katanya kita sudah tahu persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Ingat ya, kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Nah, biasanya identik dengan sama dengan. Lalu yang kedua, pertidaksamaan. Ini adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketidaksamaan atau ketaksamaan. Tanda ketaksamaan itu ada 4. Ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari sama, atau sama dengan, ada lebih dari atau sama dengan. Nah, ini adalah persamaan dan ketidaksamaan. Sehingga kita perlu ketahui bahwasanya tadi kan kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka ini, selain kalimat terbuka, ada juga yang disebut dengan kalimat tertutup. Apa sih kalimat tertutup? Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, contohnya nih, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, kita sudah tahu bahwa memang benar 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Berarti benar. Lalu contoh yang kedua, 2 kurang 1. Nah, ini salah. Karena 2 itu lebih dari 1. Nah, ini adalah kalimat tertutup. Yaitu sebuah kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Lalu apa kalimat terbuka tadi? Nah, kalimat terbuka kebalikan dari kalimat tertutup, yaitu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya, X min 2 sama dengan 1. X kurang dari 2. Nah, ini adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, karena X-nya itu belum diketahui, sehingga belum diketahui apakah ini benar atau salah. Sehingga dapat dilihat perbedaan kalimat tertutup atau kalimat terbuka, yaitu ketika kalimat terbuka itu dia memiliki variabel. Dan belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Itu kalimat terbuka. Sedangkan kalimat tertutup sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, berikutnya, persamaan linear satu variabel dapat kita simpulkan bahwa PLSV adalah kalimat terbuka yang memuat sama dengan. Ingat ya, memuat sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel saja, di mana pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Sehingga di sini ada kata kuncinya, yaitu sebuah kalimat terbuka yang memuat sama dengan dan mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Jadi kalau pangkatnya lebih dari 1 itu bukan persamaan linear satu variabel. Kita lanjut. Ya,
Kalau tadi persamaan linear satu variabel, maka ini pertidaksamaan linear satu variabel. Hampir sama, hanya saja di sini perbedaannya pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu ada 4, seperti yang di awal tadi, yaitu ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari atau sama dengan, ada lebih dari atau sama dengan. Itu yang disebut pertidaksamaan, yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Nah, itu adalah pertidaksamaan. Nah, ini bentuk umum dari PLSV. Untuk setiap A, B, dan C itu bilangan real. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya bentuk umum dari PLSV itu adalah AX plus B sama dengan C. Nah, ini kita perlu kenali juga A itu sih apa sih A itu namanya? C itu apa? B itu apa? Nah, A itu disebut dengan koefisien yang tidak boleh sama dengan 0. Yang X itu adalah variabelnya. Nah, ini disebut variabel. Lalu yang B dan C itu adalah konstanta. Itu adalah bentuk umum dari PLSV. Adapun bentuk umum dari PTLSV untuk setiap A, B, dan C bilangan real adalah AX ditambah B tidak sama dengan C atau tak sama dengan C. Adapun tanda tidak sama dengan ini tadi ada 4. Apa aja? Kita ulang lagi. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, itu disebut bentuk umum dari pertidaksamaan. Sama, yang A ini adalah koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, X-nya itu variabel, B dan C-nya adalah konstanta. Nah, kita lihat contohnya. Contoh dan bukan contoh dari PLSV dan PTLSV. Kita harus ingat lagi bahwasanya PLSV itu kalimat terbuka yang memuat sama dengan dan variabelnya 1 dan pangkat tertingginya juga 1. Sedangkan PTLSV adalah kalimat terbuka yang memuat ketidaksamaan, yaitu memuat kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, sehingga dapat kita lihat yang pertama, nomor 1, X kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita sudah tahu dia ada variabelnya. Variabelnya 1 dan dia berpangkat 1 dan dia juga memuat sama dengan. Ingat, kalau memuat sama dengan itu berarti persamaan linear satu variabel. Memuat sama dengan dan memiliki variabel 1 dan pangkat tertingginya 1 berarti termasuk dengan PLSV. Lalu yang kedua, bukan PLSV dan bukan PTLSV. Kenapa? Karena di sini kita lihat pangkat tertingginya 2, sedangkan pengertian atau definisi dari PLSV itu adalah pangkat tertingginya itu 1. Nah, nomor 3 nih kita lihat. Di sini ada variabelnya 1 dan pangkatnya 1. Tetapi di sini bukan sama dengan. Di sini ada tanda ketidaksamaan, yaitu kurang dari atau sama dengan. Berarti ini masuk ke dalam PTLSV, pertidaksamaan linear satu variabel. Nomor 4, ayo ada yang tahu? Iya, benar. Nomor 4 adalah bukan PLSV dan bukan PTLSV. Kenapa? Karena di sini ada variabel yang pangkat tertingginya lebih dari 1 atau 3. Lalu yang kelima, 4X kurang 1 sama dengan 5. Nah, ini dapat kita lihat bahwasannya merupakan di sini memuat sama dengan dan variabelnya 1, pangkatnya juga 1. Jadi, ini adalah PLSV. Nah, berikutnya penyelesaian PLSV. Penyelesaian PLSV ini memiliki tujuan
mencari himpunan penyelesaian dari PLSV, atau dengan kata lain mencari nilai dari variabelnya tadi. Dengan cara, ada dua cara. Ya, cara pertama, menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Dan cara yang kedua, mengalihkan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama, menambahkan dan mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengkalikan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama pula. Nah, ini contoh soal penyelesaian PLSV. Ini ada contoh soal nomor 1. Setengah X ditambah 1 sama dengan 3. Nah, tujuannya tadi itu untuk mencari variabel, nilai variabelnya. Sehingga kita harus ubah ini menjadi X sama dengan. Sehingga konstanta di ruas kiri itu harus 0. Gimana agar konstanta di sebelah kiri 0? Maka harus kita kurangkan kedua ruas dengan 1. Karena di sini positif, maka kita kurangkan dengan angka 1-nya. Nah, ketika ruas kiri dikurangkan dengan angka 1, maka ruas kanan juga harus dikurang dengan 1. Maka kita dapat setengah X sama dengan 2. Apakah sudah selesai? Belum. Kita harus ubah ini menjadi X sama dengan. Karena di sini masih ada koefisien, koefisiennya harus 1. Harus jadi 1. Maka setengah ini harus dikalikan dengan 2. Ketika ruas kiri dikalikan dengan 2, ruas kanan juga harus dikalikan dengan 2. Ini, ruas kiri dikalikan dengan 2, ruas kanan dikalikan dengan 2. Dan mendapat hasil X sama dengan 4. Nah, jadi kita sudah dapat penyelesaian PLSV dari setengah X plus 1 sama dengan 3, yaitu X sama dengan 4. Nah, kita lanjutkan. Penyelesaian PTLSV. Kalau tadi penyelesaian persamaan, sekarang pertidaksamaan. Tujuannya sama, yaitu mencari himpunan penyelesaian dari PTLSV atau mencari nilai dari variabelnya. Tetapi bedanya, ketika PLSV tadi hanya satu himpunannya, penyelesaiannya hanya satu jawabannya, tetapi ketika PTLSV itu bisa lebih dari satu. Lalu caranya, cara yang pertama adalah menambahkan atau mengurangkan dengan cara yang sama, dengan nilai yang sama nih ya maksudnya, dengan nilai yang sama. Lalu mengkalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Lalu yang ketiga, mengkalikan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, dengan catatan bahwa tanda ketaksamaannya berubah arah. Jadi kalau yang sebelumnya kurang dari, ketika dia dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka dia akan berubah menjadi lebih dari, seperti itu. Langsung saja kita ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu 2x plus 8 lebih dari 0. Nah, ingat tadi kita penyelesaiannya yaitu mencari nilai dari variabelnya. Sehingga di ruas kiri harus kita sisakan variabelnya saja. Nah, langkah pertama kita harus buat konstanta di ruas kiri itu menjadi 0. Ketika di sini konstantanya 8, maka harus dikurangkan dengan 8. Tapi dengan catatan ketika sebelah kiri dikurangkan dengan 8, maka ruas kanan juga harus dikurang dengan 8. Maka kita dapat 2x lebih dari negatif 8. Sudah selesai? Belum. Karena koefisien di sini masih 2. Kita harus ubah koefisiennya menjadi 1, menjadi X saja begitu ya. Dengan cara dibagi 2. Ketika ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga harus dibagi 2. Maka kita dapat X lebih dari negatif 4. Gitu. Nah, ingat tadi yang pertama ruasnya dikurangkan 8, ruas kanan kirinya. Lalu yang kedua, ruas kanan kirinya dibagi dengan 2. Dibagi 2, mohon maaf ini salah. Dibagi dengan 2. Sehingga
mendapatkan nilai variabel X-nya adalah lebih dari negatif 4. Lalu contoh yang kedua adalah negatif 2X dikurang 2 lebih dari atau sama dengan 12. Nah, kita tahu di sini 2X kita harus hilangkan atau ubah min 2 negatif 2-nya ini menjadi 0 sehingga ditambahkan 2. Kedua ruas ditambah 2. Ketika ruas kiri ditambah 2, maka ruas kanan juga harus ditambah 2. Sehingga kita dapat negatif 2X lebih dari atau sama dengan 14. Nah, ini kan kita harus ubah koefisiennya ini menjadi 1. Sehingga negatif 2 itu harus dibagi negatif 2 agar hasilnya 1. Nah, lalu 14 dibagi negatif 2. Nah, dengan catatan hasilnya ini nanti ketika ini dibagi negatif 2, tadi aturannya bahwa hasilnya itu berubah. Yang sebelumnya lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan 7. Gitu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi adalah pembelajaran terkait persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.